Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada bab kali ini kita akan memasuki KD yang ke-12, yaitu membahas tentang menerapkan model sederhana berbasis 3D hard surface. Pada kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat animasi 3 dimensi pada pelajaran animasi 2D dan 3D. Aplikasi 3 dimensi yang akan kita gunakan nanti adalah Blender. Nah, sebelum memasuki proses penggunaan aplikasi Blender, saya akan share sedikit tentang apa itu Blender. Kenapa memakai Blender? Apa saja kelebihan Blender? Dan nanti akan seperti apa hasilnya setelah kalian menekuni penggunaan aplikasi Blender ini. Nah, langsung saja kita mulai. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Apa itu Blender? Blender adalah software untuk membuat animasi 3 dimensi seperti animasi Sopo Jarwo, larva, si entong, dan sebagainya. Cukup banyak animasi-animasi yang ditayangkan di televisi maupun di layar lebar yang dibuat menggunakan software Blender. Dan juga software ini berbasis open source. Artinya yaitu dapat dijalankan di berbagai macam OS atau operating system seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Jadi tidak terbatas pada satu operating system saja. Itulah salah satu kelebihan dari Blender. Kemudian Blender adalah software gratis atau free. Berikutnya, kenapa kita harus memakai Blender atau kenapa kita pakai Blender? Di sini ada beberapa poin. Pertama adalah free dan legal. Kedua, powerful. Dan yang ketiga adalah global and local community. Saya akan jelaskan satu persatu tentang ketiga hal tersebut. Pertama adalah free dan legal. Free artinya bebas atau gratis, di mana setiap orang bisa memiliki software Blender ini dengan tanpa membayar sedikit pun biaya. Cara mendapatkannya dapat didownload di situs resminya, yaitu www.blender.org. www.blender.org. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mendownload software Blender ini. Yang kedua adalah powerful. Maksud dari powerful di sini adalah
Coba kalian lihat di sini ada beberapa karya dari pengguna Blender di komunitas Blender. Kalau kita lihat di sini detailnya sangat bagus, halus. Pewarnaannya juga sangat bagus. Ke depan, jika kalian lebih mendalami Blender, juga akan bisa membuat karya seperti ini. Kemudian global and local community. Karena Blender itu sendiri adalah software internasional, maka sudah selayaknya memiliki komunitas internasional dan lokal. Di Indonesia sendiri, khususnya di Facebook, itu terdapat komunitas yang lingkupnya nasional dan lokal. Sebagai contoh, untuk nasional ada Blender Army Indonesia, ada Blender Army Semarang, ada Blender Army Surabaya, dan sebagainya. Untuk lingkup nasional ada Blender Army Indonesia, dan juga untuk lingkup internasional itu juga ada Blender Community. Oke, saya akan coba membukakan halaman Facebook di mana ada komunitas Blender yang ada di Indonesia. Ini ada Blender Army Indonesia. Anggotanya sangat banyak, mencapai 53,9 ribu anggota. Di sini ada banyak contoh hasil karya dari pengguna Blender yang ada di komunitas ini. Hasilnya sangat luar biasa. Kita lihat seperti ini, ya. Ini adalah hasil karya Blender. Ini dan juga seperti ini. Seperti ini juga hasil karya dari software atau modeling yang menggunakan software Blender. Ada juga Blender Army Regional Surabaya. Anggotanya sekitar 2000-an. Di sini juga ada beberapa karya dari Blender, ya. Kalian juga bisa bergabung di komunitas ini untuk bisa bertanya-tanya atau bertanya jawab seputar penggunaan Blender. Nah, untuk bisa bergabung, silakan kalian bisa searching di Facebook-nya masing-masing. Berikutnya saya akan menjelaskan cara mendapatkan aplikasi Blender ini. Untuk mendapatkannya, kalian bisa masuk lebih dahulu ke situs www.blender.org. Ya, di sini ya. www.blender.org. Nah, ini adalah tampilan depan situs Blender. Untuk mendownload software Blender, kita bisa menuju halaman download sini.
Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, di halaman download ini kita lihat di sini tersedia versi terakhir saat ini dari Blender, yaitu versi 2.9.1.2. Versi 2.91.2. Kapasitasnya sekitar 160 MB. Kita bisa download sesuai dengan operating system yang kita gunakan. Di sini bisa kita pilih. Kita sesuaikan dengan operating system yang kita gunakan di laptop atau komputer kita. Misal kita pakai Windows, kita klik yang ini. Atau kita mau yang portable tanpa install langsung dipakai, bisa ada pilihannya portable. Kalau kita operating sistemnya menggunakan Linux, bisa pilih yang Linux di sini. Untuk mengetahui spesifikasi hardware yang sesuai untuk Blender, kita bisa masuk ke menu hardware requirement di sini ya. Di menu requirement, nah di sini akan ditampilkan spesifikasi hardware yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Blender. Spesifikasi minimum itu seperti ini, 64 bit, dual core 2 GHz CPU, RAM-nya 4 GB, displaynya HD ya, 1280 x 768. VGA card-nya 1 GB. Untuk spesifikasi hardware yang direkomendasikan, RAM-nya 16 GB, displaynya Full HD, VGA card-nya 4 GB. Untuk pemakaian optimal, bisa ditingkatkan dengan RAM 32 GB, VGA 12 GB. Semakin tinggi spesifikasinya tentunya semakin bagus dan kinerja Blender juga semakin ringan. Nah, untuk mendownload versi dari Blender yang lebih rendah, misalnya laptop kita spesifikasinya yang rendah atau yang minimum, kita bisa menggunakan Blender dengan spesifikasi yang di bawahnya ini, yang ada saat ini. Kita bisa menggunakan menu Release Note di sini. Kita buka menu Release Note. Nah, di sini akan tersedia versi Blender yang sebelumnya. Ya, mulai Blender 2.8, 2.7, 2.6, ya, 2.5 dan versi yang di bawahnya. Pada umumnya Blender yang digunakan itu untuk saat ini biasanya 2.7 ke atas. Jadi versi yang dirilis mulai tahun 2014 sampai 2018. Nah, setelah kita simak dari penjelasan tadi, kita bisa simpulkan kelebihan
kelebihan dari software Blender ini. Di antaranya adalah nomor 1, free ya, gratis dan legal. Kedua, powerful. Ketiga, tersedianya dukungan komunitas. 4, sangat ringan dan dapat berjalan di komputer dengan spesifikasi rendah. Kelima, tidak memakan banyak ruang kapasitas memori. Keenam, open source, dapat dijalankan di berbagai macam operating system. Ketujuh adalah mudah digunakan. Untuk poin yang ketujuh ini penyesuaian ya. Jadi perlu dicatat bahwa versi Blender yang berbeda itu interface-nya kebanyakan berbeda. Karena pengembangnya itu banyak sehingga tata letak interface kadang-kadang berubah untuk setiap versinya. Yang kedelapan adalah terasa ringan saat sedang melakukan render. Nah, mungkin sampai di situ dulu pengenalan tentang software Blender. Selanjutnya kalian bisa mendownload aplikasinya dan menginstalnya di laptop atau komputer masing-masing. Setelah materi ini nanti akan ada pengenalan interface Blender dan cara penggunaannya. Sehingga kalian bisa segera berkarya menggunakan software Blender.